Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiyah. Salawat dari ring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di akhir di bab jenazah, yaitu takziah. Di mana minggu kemarin kita sedikit membahas tentang takziah. Takziah yang artinya kita mendatangi yaitu orang-orang yang ditinggal, mendatangi keluarga mayit dan mengucapkan kalimatus sabar dan mendoakan kepada orang-orang yang ditinggal tersebut dengan kalimat Allahu ajrak wa ahzana aza'at wa ghafara limayyitak, sambil bersalaman. Jadi ketika kita bersalaman kepada dia, kita mengucapkan Allahu ajrak. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar kepada. Kemudian di minggu kemarin yang mendapat ucapan seperti itu menjawab dengan kalimat al-baqa'u lillah. Al-baqa'u lillah artinya yang kekal itu hanya Allah. Kemudian mendatangi dengan beberapa hari, paling banyak itu hanyalah 3 hari. Kita takziah kepada dia 3 hari. Setelah 3 hari lebih baik sudah tidak lagi menceritakan mayit tersebut, karena berlalunya waktu orang yang ditinggal tadi kemungkinan sudah semakin tenang dan nyaman hatinya. Jangan diingatkan lagi karena kita sudah ketemu, kecuali mungkin di hari ketiga itu kita baru ketemu. Baru ketemu mungkin kita tanya apa sakitnya, apa ini ya. Tapi kalau udah 3 hari kita di rumah itu, kemudian di hari keempat duduk lagi, kalau ada si fulan nyaman kali ya, kata dia. Kebetulan laki ya pula, nangis lagi. Ini kan hal ini tidak dianjurkan. Kemudian di minggu kemarin juga kita bahas tentang menangisi si mayit. Apakah boleh hukum menangisi mayit? Boleh. Tidak menjadi satu persoalan bagi keluarga untuk menangisi mayit, karena itu basyariah. Wajar-wajar saja seseorang itu sedih ditinggal orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya, orang yang disayanginya, kemudian dia menangis, boleh. Tapi yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW adalah menangis mayit dengan wanuh. Nauh itu dengan mengangkat suara. Kalau bahasa kita itu maung-kaung, ya, teriak-teriak, mekik-mekik, semuanya itu yang tidak diperbolehkan. Seakan-akan tidak menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Karena ini jalannya, ini jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kita. Adapun kematian itu hanyalah sebab-sebab saja. Mati pasti, tapi sebab itu pasti berbeda. Bagaimana cara matinya? Ya harus ada caranya.
Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung meninggal. Nah, harus ada caranya. Nah, jadi cara itulah Allah Subhanahu wa taala mengambil kita. Beberapa minggu yang lalu saya punya teman iparnya meninggal. Tidak lama dari situ 2 hari adik iparnya itu meninggal. Tidak ada sakit sekalipun. Betul 3 hari setelahnya sampai orang itu bilang, loh, tahlil kok 1 hari aja tahlil nih. Rupanya tahlil untuk adik. Jadi dia ikut abangnya meninggal. Wallahu alam. Artinya kematian ya seperti itulah datangnya. Kapan kematian itu menjemput kita tidak tahu. Tapi kematian itu kata Rasulullah selalu mengintai kita. Al-mautu ghaibun muntadhar. Kematian itu hal yang gaib tapi selalu mengintai kita. Dan ingat, kita meninggal itu tergantung kebiasaan hidup kita. Selesai. Kita pengen meninggalnya seperti apa, dan itu tergantung cara hidup kita. Pola hidup kita itu kebiasaannya itu kemana. Kalau kebiasaannya kebaikan, insya Allah dia akan mati dalam kebaikan. Karena itu janjinya Nabi Muhammad. Manusia itu meninggal tergantung bagaimana hidupnya. Jadi nggak usah heran nanti kalau seandainya hidupnya misalkan meninggal dipatok ular, mungkin dia sering main dengan ular. Mungkin dia buaya, misalkan dimakan buaya, ya meninggalnya misalkan mancing, mungkin kesehariannya mancing. Ya, artinya kebiasaan meninggalnya itu ya misalkan orang itu meninggal apa saja terserah. Ya. Dan orang itu meninggal tergantung kebiasaannya. Nah, ingat, orang yang meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat, dalam keadaan apa, itu bukanlah suatu hal yang kebetulan, bukan. Tidak bisa kita kata, kebetulan ya dia meninggal dalam keadaan sholat tuh. Tidak bisa kebetulan. Pasti itu kebiasaan dia. Pasti. Tidak mungkin itu kebetulan. Kebetulan ya dia tuh ke masjid. Loh, kok bisa kebetulan? Tidak mungkin kebetulan. Itu kebiasaan seseorang. Kalau kebiasaan kita kebaikan apa semuanya, bukan berarti tadi tidak baik. Nah, bukan berarti tadi mancing kemudian tidak baik apa enggak. Tapi cara hidup kita meninggalnya akhir loh, ending hidup itu dilihat dari akhir hidup kita. Kita ini tidak tahu Bapak Ibu. Ya. Akhir hidup kita itulah penentuannya. Sehingga ada kalimat namanya husnul khotimah. Itu yang kita pinta. Apa itu husnul khotimah? Meninggal dalam keadaan baik. Agar meninggal kita dikenang dengan orang-orang yang kita tinggalkan. Anak kita bangga dia. Oh, kau anak yang bapaknya meninggal dalam keadaan sujud gitu. Bangga anaknya. Jadi kita harus buat cerita. Dunia ini kan cerita. Dan kita pasti nanti akan diceritakan oleh orang-orang setelah kita. Apakah dia akan menceritakan kita baik atau sebaliknya dia akan menceritakan kita tidak baik. Kalau itu Masya Allah orangnya baik, betul-betul baik begini diceritakan pasti. Tidak mungkin tidak diceritakan. Nah, kembali lagi ya, menangisi mayit itu boleh-boleh saja, tapi Nabi SAW melarang an-nauha wal jaza'. Apa itu nauh? Raf'us sadr bin nadbi wal jaza' darbus sadri awil wajhi aw nahwihi. Dia pukul dadanya, kemudian dia pukul mukanya apa semuanya. Nah, hal-hal inilah yang dilarang bahkan diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yu'adzabul mayyitu bima yunahu alaihi haitsu lam yatasabbab bi fi'lihi bi wasiyatin aw nahwiha. Dan tapi si mayit tidak merasa terazab juga, enggak ada. Kan kalau yang sering kita dengar, jangan kau tangisi mayit, nanti mayitnya susah. Jangan kau tangisi mayit, nanti mayitnya apa gitu. Enggak ada urusan. Enggak ada kaitan tangisan antum dengan mayit. Antum mau nangis sampai 5 hari pun, ya kalau memang mayit ini ahlil khair, orang baik, ya baik. Sebaliknya, antum nangis ini 1 minggu,
sampai satu kampung nangisnya dia. Tapi mayit ini bukanlah orang yang baik. Sama. Jadi tak ada ngaruh sama sekali untuk orang yang menangisi. Menangisi itu hanyalah bentuk sebuah kesedihan. Rasa sajalah, adalah suatu rasa karena ditinggal orang yang paling dekat, orang yang dicintai, orang yang dikasih. Tapi mayit tersebut bakal terusik atau bakal susah nanti dikuburnya, tidak ada urusan bagi si mayit itu dengan orang yang ditinggal. Mayit adalah seorang mayit yang membawa amalnya sendiri, selesai. Dia tak mengganggu amal orang, tidak ada. Dia tidak ada mengganggu perbuatan orang lain, tidak ada. Kecuali orang itu memberikan pahala kepada dia, itu bisa. Sehingga dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Di mana kita melakukan satu kebaikan itu akan menjadi kebaikan kita, kan? Milik kita. Saya misalkan baca Al-Qur'an. Saya baca Al-Qur'an. Berarti saya mendapatkan pahala, pasti. Karena itu janji Rasulullah. Satu huruf Allah berikan 10 kebaikan. Kemudian saya baca 1 juz. Kalikan saja dari 1 huruf tersebut berapa banyak pahalanya tadi. Itu menjadi milik saya. Milik saya, kemudian saya hadiahkan kepada orang. Boleh? Boleh. Orang itu milik. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan wa alaysa lil insan. Lil itu lil milik, kepunyaan. Yang tidak boleh itu kalau punya orang kita hadiahkan, itu tak boleh. Ya. Kalau punya saya hak saya. Saya mau hadiahkan kepada emak saya, boleh? Boleh. Saya mau hadiahkan kepada bapak fulan, boleh? Ya. Misalkan antum nyumbang pesantren misalkan. Kemudian anak-anak pesantren khatamkan Al-Quran. Ditulislah nama ayah atau orang tua antum, pahalanya dihadiahkan kepada orang tua. Antum tidak bisa baca satu khatam Quran, tidak bisa bacanya. Mintalah anak-anak pesantren untuk membacanya. Pahala itu dihadiahkan kepada orang tua. Sama saja. Kita tidak bisa, mungkin tidak mampu karena kesibukan, karena kantor, karena kerjaan. Oh banyaklah. Tidak mungkin untuk mengkhatamkan Al-Quran. Seumur-umur tak pernah menghadiahkan orang tua khataman Al-Quran. Seumur-umur hidup. Karena tak pernah baca Quran. Macam mana nak khatam? Baca ya, ada. Baca paling lah. Bulan puasa, itu pun hari pertama, hari kedua ya. Habis itu hilang dah. Khatam Quran tak pernah. Macam mana mau menghadiahkan orang tua? Nah, jadi bagaimana caranya? Kumpulkan anak-anak pesantren, anak-anak siapapun yang bisa baca Quran, orang kampung atau semuanya, baca Quran. Ya, khatam Quran. Khatam 1 kali, khatam 2 kali, khatam 3 kali. Niatnya apa? Menghadiahkan kepada orang tua atau kepada si. Nah, ini yang kita buat di kampung saya sana di Siantan. Kita punya tim anak-anak muda. Kalau ada yang meninggal dari kampung kita datangi. Kita bawa Al-Quran, kita datangi rumahnya. 1 hari itu di malam ketiga kita omongkan kepada yang punya rumah, yang meninggal. Kita akan membacakan dan menghadiahkan khataman Al-Quran untuk si mayit. Itu gembiranya dia, senang. Betul. Mau ke kau ni membacakan ini? Tidak apa-apa, kita bacakan. Itu senangnya, Masya Allah. Dan orang kubur, oh gembiranya. Anak aku ya tak pernah hadiahkan aku macam gini, tapi yang hadiahkan aku orang lain pula. Jadi sekiranya kita tidak mampu untuk menghadiahkan orang tua kita sesuatu yang besar, suruh orang lain. Dan itu yang paling yang disenangi oleh Nabi SAW. Kalau ada yang mengatakan hal itu tidak ada dalilnya, menghadiahkan mayit itu, Nabi SAW dalam sebuah sabda yang mengatakan amal yang paling afdol itu yang dihadiahkan kepada mayit ketika engkau bisa memberikan minum. Memberikan minum kepada orang yang hidup, dan itu menjadi pahala kepada si mayit. Makanya orang-orang Arab itu kalau dia datang ke Indonesia,
Kan di sana itu kan susah bangun masjid, Pak. Susah bangun masjid, tidak semudah kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia yang punya tanah silahkan bangun masjid. Tapi kalau di Arab kan bisa sembarangan. Antum mau punya duit selonggok ke, banyak duit ke, pengen bangun masjid semau hati, tidak bisa. Di Brunei begitu juga tidak bisa. Banyak orang kaya. Nah, sehingga mereka carilah tempat-tempat di Indonesia. Sehingga kalau antum lihat ada nama tulisannya mutabarrik. Nah, mutabarrik itu orang yang menghadiahkan atau orang yang mengasih gitu. Masjidnya ada tulisan Arabnya di situ, ya, di pelang itu. Nah, itu dari ini atas nama orang tuanya pasti. Namanya siapa gitu, Soleh namanya, Khadijah, Fatimah, apa sama Khalid namanya. Nama-namanya itu dihadiahkan. Masjidnya kemudian dia buatkan sumur air. Dihadiahkan siapa? Untuk orang-orang tuanya. Nah, itulah yang buat orang tua itu bahagia. Nah, jadi kembali lagi ke pelajaran kita, intinya pahala tersebut kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Apakah itu sampai? Ya iyalah, orang itu sebuah pahala yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Itulah makna daripada ayat dan firman Allah, wa alaysa lil insani illa masa'a. Jangan diartikan kalau manusia itu berbuat, ya itulah hak milik dia. Setelah itu tidak ada lagi urusan. Oh, tidak bisa. Karena lam di situ lam milik, bukan lam nafi. Artinya dia tidak mentiadakan. Mentiadakan bagi si mayit untuk berbuat baik lagi, iya. Artinya dia sudah hidup. Dia udah hidup, dia tidak bisa lagi berbuat baik, tidak bisa, habis. Karena di akhirat hanyalah amal jaza, artinya pembalasan, bukan lagi untuk berbuat kebaikan, tidak bisa lagi. Yang bisa dia harapkan ada orang-orang yang mengirimkan dia pahala, itu saja. Tapi kalau dia untuk berbuat baik lagi, udah cut, tidak bisa udah. Sehingga orang-orang mayit itu selalu meminta kepada Allah untuk dibangkitkan lagi. Ya Allah, bangkitkan aku kembali ya Allah, agar aku bisa beramal. Kalau memang kau bisa bangkitkan aku pengen ya Allah, hidupkan aku kembali lagi walaupun hanya sesaat. Kan gitu. Walaupun sesaat ya Allah balikkan lagi, tapi tak bisa. Selesai. Nah, itulah hari penyesalan. Nah, yang diharapkan si mayit hanyalah doa dari orang-orang yang ditinggalnya. Selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar, yang familiar sekali hadisnya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, aw waladun shalihun yad'u lah. Tiga inilah yang membawa pelita dalam kubur kita. Tiga ini, Pak. Pertama, sedekah jariyah. Masjid ini antum bangun. Umur kita tidak lama. Antum mau berapa umurnya? 100 tahun. Dipastikan masjid ini insya Allah 200 tahun lagi masih ada, kalau belum kiamat. Begitu. Insya Allah masih kuat lah bangunan ini. 200 tahun lagi masih ada, insya Allah. Selama 200 tahun tadi, masjid ini akan jadi suatu tempat ibadah, sedangkan jasad kita sudah berada di dalam kubur. Siapa yang ngasih kita pahala? Mungkin anak kita tak ingat kita. Jangan bilang anak saya pasti ingat. Tak semuanya. Merampot. Tak ada semuanya. Orang kemarin ya bisa menjagakan emak yang umur 92 tahun kok. Macam mana cerita? Yang satunya bisa datang ke Pati Jompo, dia berikan emaknya, dia bilang kalau emak aku mati jangan kau telepon aku. Macam mana cerita? Kan? Ya. Jadi otak kita ini jangan terlalu pede, benar anak itu bakal ingat. Di waktu sakit ya kita tahu. Di waktu sakit kita punya anak 5 nih. Ini sibuk. Di waktu sakit dia susah untuk ngawankan kita. Yang sana bilang aku sibuk. Kau aja sebagai adik bilang aku pun sibuk bang. Aku adik perempuan gini, aku punya laki bang, anak aku masih kecil begini. Tuh ya. Tak bisa. Jadi kalau memang betul-betul tak benar-benar dari hati seorang anak tadi dan didikan seorang ayah untuk mencintai ayahnya, jangan terlalu pede. Jangan terlalu pede kalau kita hanya mengharapkan anak. Tapi apakah ada anak tersebut yang soleh? Ada saja. Kan ada.
Nah, maka yang pertama sedekatun jariyah. Jangan sampai salah satu daripada tiga ini kita tak punya. Sedekah jariyah. Masjid ini Masya Allah, antum bangun dengan ini, dengan apa semuanya, ini akan menjadi pelita. Selama orang masih sujud di sini, ngaji di sini, ibadah di sini, semuanya ini antum wakafkan apa yang antum miliki dari harta, dari apa semuanya, ini akan menjadi amaliyah. Nah, makanya kembali lagi, zakat itu tak boleh di otak-atik, itulah. Karena itu sudah miliknya Allah. Tidak bisa dipindah-pindahkan sana dan sini. Nah, jadi ada beberapa hal yang boleh diperbolehkan nanti. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Antum punya ilmu. Dalam hal ini bisa saja ilmu dunia. Mungkin ilmu dunia itu kita ajarkan kepada kawan. Jangan pelit dengan ilmu. Contoh misalkan, kawan ini tidak punya skill. Antum punya skill, kepintaran, kepandaian. Kita ajarkan sama dia. Mungkin dengan ajarkan dia itu, dia bisa menghidupi anak istrinya. Bisa jadi pahala. Disekolahkan anaknya, dia ini kan apa semuanya. Jadi ilmu itu tidak harus juga ilmu agama. Ya syukur-syukur pandai ilmu agama. Walaupun yang dimaksud dalam hadis itu adalah ilmu agama. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sebanyak apa ilmu yang kita miliki? Enggak harus banyak. Bisa ngajarkan ngaji, alhamdulillah. Anak-anak komplek kita kumpulkan, ajarkan dia ngaji, alif, ba, ta, sa, ajarkan dia ikro. Inilah salah satu daripada cara kita mendidik mereka. Berbagi ilmu. Mungkin yang sana pintar Al-Quran, yang di sana pintar manajemennya, yang di sini pintar apa semuanya, pandai merekrutnya apa semuanya. Kumpulkan sama-sama. Biar ilmu itu menjadi suatu amaliyah, jariyah. Jariyah itu artinya mengalir, Pak. Walaupun kita sudah mati, dia masih mengalir. Kalau tak ada jariyahnya, tak ada yang mengalir. Tak ada yang mengalir. Apa yang mau dialirkan? Kalau udah barangnya itu barang warisan, itu bukan jariyah. Itu memang hak anak. Antum meninggal, kita ini meninggal. Antum punya harta banyak. Ini harta warisan ini bukan jariyah. Ini haknya anak. Tergantung tadi anaknya. Kalau dikondisikan harta tersebut dalam kebaikan, senanglah si bapak tadi, si emak tadi. Kalau memang anak tadi, dia punya harta warisan, dia jadikan untuk buat kemaksiatan, dia jadikan untuk lalai kepada Allah, dia langgar perintah Allah dengan duit yang ada tadi, harta waris tadi, terazablah si bapak tadi. Jadi kembali lagi kepada kita. Nah, selama kita bisa hidup di dunia ini, jangan terlalu banyak mengharapkan orang lain. Kitalah yang berbuat, walaupun sedikit. Oh, ada ini. Sisihkan sedikit. Oh, ada ini, ada ini. Ya, tidak apa-apa. Semampu mungkin. Kan konsep bersedekah tidak harus kaya. Bersedekahlah maka akan kaya. Jangan nunggu kaya baru bersedekah. Tak kaya-kaya nanti. Ya, pun tak bersedekah ujungnya. Nah, jadi intinya tadi bagaimana kita punya amaliyah yang namanya sedekatun jariyah, sedekah jariyah yang nantinya hal itu akan menyinari kuburan kita. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, inilah yang kita harapkan kalaupun memang ada waladun solihun yad'ulah. Ini anak yang soleh, anak yang ingat. Ini yang penting ini. Anak yang ingat kepada kita. Yang bisa mendoakan. Banyak orang punya anak, tapi berapa banyak juga anak yang tak mendoakan orang tua. Nah, ini yang kita harapkan. Kita ini pasti seorang anak, Bapak Ibu. Tapi kita belum tentu sebagai orang tua. Kan begitu? Pasti kita ini seorang anak. Kita pasti ya. Status kita ini pasti anak, tapi tak semua status kita orang tua. Jadi kita sebagai anak, pertanyaannya, berapa kali kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal? Kita yang bisa jawab. Dan berapa kali kita menziarahi, mendatangi makam orang tua kita? Mungkin makam orang lain kita lebih banyak menziarahinya. Tapi makam orang tua?
Mungkin banyak lebih menziarahi makam para wali-wali. Tapi makam orang tua kadang setahun tak sekali. Padahal wali yang paling hebat itu adalah walinya orang tua kita. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi kita sebagai seorang anak, ya, hal seperti itu harus kita prioritaskan untuk orang tua kita. Jadi 3 hal itu yang membawa kita menjadi tenang nanti di dalam kubur. Didiklah anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang benar, ajarkan kepada dia tentang ilmu agama, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa membawa dia untuk bisa menghormati kita kalau dia memiliki ilmu agama. Kalau dia sudah terbuai dengan dunia dan tak memiliki ilmu agama, repot. Nah, tugas kita sebagai orang tua, ya, pahamkan mereka sedikit demi sedikit tentang agama. Ya, semampu kita, sebisa kita. Artinya kita sebagai orang tua jangan sampai nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dikatakan di sini wala yu'adzabul mayyitu bima yunahu alaihi haitsu lam yatasabbab bi fi'lihi bi wasiyatin aw nahwiha. Atau memang si mayit tadi ada wasiat, kalau aku nanti mati tolong kau nangis semua ya. Atau apa wasiatnya? Nanti kau mati jangan sampai ada yang nangis. Kalau ada yang nangis aku tak ridho sebagai orang tua. Tak bisa. Ini wasiat yang tak bisa diiyakan. Iya, masa iya? Misalkan ada orang tua bilang, dikumpulkan anaknya. Emak mau meninggal misalkan. Emaknya bilang, nak, kalau emak meninggal, wasiat, tak boleh satu pun ada yang mengeluarkan air mata. Kalau seandainya mengeluarkan air mata, emak tak ridho dunia akhirat. Karakternya beda-beda nih anak yang 5 nih. Ada yang sana tegar mungkin, tapi setegar-tegarnya orang lah. Udah ngadap emak terbujur di depan itu, macam mana bisa kuat? Mati bisa. Kan begitu. Jadi dia tidak bisa, akhirnya dia keluarlah air mata si anak tadi. Pertanyaannya, apakah anak tadi berdosa? Tidak. Ini diantara salah satu wasiat yang tidak bisa diiyakan. Tidak bisa. Dan apakah si mayit tadi akan diazab karena sebab menangisnya anak-anak tadi? Tidak juga. Jadi tidak ada kaitan sama sekali. Tidak ada kaitan sama sekali dengan perbuatan orang-orang yang dia tinggalkan. Tidak ada. Wa yundabu li aqaribil mayyit al-bu'ada wa jiranihim an yuslihu ta'aman li ahli al-mayyit. Nah, ini yang kita sering lakukan. Disunnahkan bagi keluarga dekat atau jauh, tetangga, an yuslihu ta'aman, untuk buat makanan. Buat makanan, kemudian makanan tersebut dibawa ke tempat orang yang meninggal. Dibawa tadi, an yuslihu ta'aman li ahlil mayyit al-aqrabina fi yaumihim wa lailatihim, untuk di siang itu dan di malam itu. Wa yulaha alaihim liyakulu, artinya makanan tersebut untuk dihidangkan. Nah, ini perbuatan ini siapa yang pertama kali melakukannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya jelaskan dikatakan di sini kama fa'alan nabiyyu annahu qala isna'u li ali Ja'far ta'aman. Ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia di peperangan Mu'tah. Jadi Sayyidina Ja'far itu ibu bapak meninggal di peperangan Mu'tah di Damaskus melawan tentara Romawi. Banyak sekali sahabat itu meninggal, Pak. Banyak sekali sahabat itu meninggal. Di antaranya Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah, kemudian Zaid bin Harisah juga meninggal. Kemudian peperangan itu dimenangi oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid lah yang memenangi peperangan itu. Dan itu hebatnya peperangan Mu'tah itu, Bapak Ibu. Mereka itu udah tahu sebenarnya. Rasulullah itu udah ngasih isyarat. Nanti kalau Ja'far meninggal, kalau Ja'far tiada, yang gantikan engkau Abdullah. Kalau Abdullah yang meninggal, nanti yang gantikannya Zaid. Jadi macam mana kita perang, tapi Nabi semacam udah ngasih sinyal begitu. Oh, tetap pergi.
Kalau kita bilang, jangan aku elok Nabi, sabar kalau yang lain ya lah kalau mulai begini. Kan artinya itu kan diganti. Logikanya dalam peperangan yang memimpin, yang membawa bendera itu, kalau seandainya meninggal barulah digantikan. Berarti kan ini pasti meninggal nih. Akhirnya betul, peranglah ke Mu'tah. Apa yang terjadi? Betul meninggal. Dan meninggalnya Sayyidina Ja'far, meninggal yang paling mengenaskan. Sayyidina Ja'far itu meninggal terpotong-potong, habis. Karena berusaha megang bendera itu jangan sampai jatuh, diputuskan tangan kanan, pegang lagi tangan kiri, kemudian ditangkap pakai kaki, kemudian setelah kaki putus dikepit pakai leher udah, ditebas lagi. Bahkan diriwayatkan itu beberapa potongan, dicincang-cincang begitu modelnya Ja'far itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika mendengar berita Ja'far itu meninggal, Rasulullah SAW lagi sedih, dan Rasulullah sembahyang asar. Rasulullah sholat. Kemudian ketika Rasulullah SAW sholat, Rasulullah menjungak ke atas begini, kemudian melihat Ja'far itu seperti terbang. Sehingga Ja'far itu digelar oleh Nabi SAW namanya Ja'far At-Tayyar. Ja'far Tayyar. Tayyar itu artinya terbang. Allah ganti tangan semuanya ini dengan sayap, dan Rasulullah mengatakan, aku melihat Ja'far telah terbang di dalam surga. Nah, disitulah barulah keluarganya tadi senang, tenang. Artinya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib waktu itu betul-betul meninggal dalam keadaan yang tragis sekali. Sayyidina Abdullah meninggal juga, Zaid meninggal juga. Nah, kemudian yang mengambil alih saat itu Khalid bin Walid. Memang Khalid bin Walid terkenal dengan seorang panglima yang kuat, yang hebat, dan dimenangkan peperangan itu atas kepemimpinan Khalid bin Walid. Nah, jadi Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib meninggal, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para tetangga-tetangganya, ayo buat makanan. Buatlah makanan dan antarkan makanan itu kepada keluarganya Ja'far. Artinya Rasulullah di sini tidak ingin memberatkan kepada orang yang ahli waris tadi, tidak memberatkan. Kan banyak sekarang tuh yang bertebaran di antara kita itu begini, orang udah meninggal disuruh repot-repot lagi untuk masak, untuk apa? Enggak. Yang repot itu tetangga. Kita ini yang repot untuk membantu. Mungkin kita tidak bisa bantu dengan fisiknya kita, mungkin kita sama-sama sibuk. Nah, datanglah kita, orang-orang tua kita dari dulu bawa beras, bawa kopi, bawa gula, sekarang bawa amplop duit apa semuanya, dimasukkanlah ke dalam tempat tersebut untuk di mana dia yang mengelola. Nah itu, jadi tidak ada sama sekali memberatkan. Yang memberatkan itu kalau memang si ahli waris tadi memaksakan diri, itu tidak boleh. Berusahalah yang namanya adat untuk tanda mengikat kita, Bapak Ibu. Berusahalah. Karena adat, kata Habib Abdullah Al-Haddad dalam qaidahnya, al-adah idza rasahat nusikhat. Adat itu kalau sudah mengakar, dia bisa menghapuskan syariat. Nah, jadi kalau sudah adat tersebut mengikat kita, maka lumayan repot, Pak. Sehingga kalau udah bilang 3 hari, ngapa 3 hari? Tak ada 7. Nah, ini repot lagi. Seakan-akan 3, 7, 14, 24, 50, 100 ini seakan-akan ini adalah suatu kewajiban. Ini yang salah. Kita katakan ini yang salah. Pemikiran ini pemikiran yang salah. Kalau memang dibenarkan itu tidak boleh. Kasihan orang. Iya, kalau memang dari keluarga yang mampu. Kalau seandainya dari keluarga yang tidak mampu, dia merasa nih, kalau 7 hari itu wajib. Bayangkan antum, yang datang orang kampung, ramai. Dia mau ngasih makan apa? Yang dapat juga tak seberapa. Adalah ngasih 5.000, 10.000, belikan beras.
10 kilo selesai dah. Belum lauknya, belum ininya. Ya kalau hari pertama dapat, hari kedua oke, hari ketiga nyaman, hari keempat, 5, 6, 7 mau dapat dari mana? Pada akhirnya ngutang. Ini tidak boleh, haram. Kita yang dosa mengedukasi masyarakat macam begini. Tapi kalau mampu, jangankan 7, setahun pun boleh. Ya, setahun pun boleh antum buat tahlil. Buat tahlil setahun. Hari-hari tahlil sampai orang kampung tu merisau. Iya, tidak apa-apa. Ya, mau saya lah kata dia. Duit-duit saya kata dia. Duit-duit aku apa kau kata dia. Tidak ada urusan. Kalau mampu. Tapi kita betul-betul harus mengedukasi masyarakat. Adat ini, kebudayaan ini harus kita setir dengan benar. Jangan sampai masyarakat kita tahunya ini wajib. Kalau tanda begini nanti mayit itu kesusahan, mayit itu menangis, mayit itu gini. Tanda ada ngaruh. Yang ngaruh itu mayit itu kalau nengok keluarganya yang ditinggal buat maksiat, dia sedih. Itu ya. Kalau hanya sekedar tak buat tahlil, tak buat apa semua, tak ada sedih. Yang penting yang ditinggalkan membacakan doa ya. Ya mungkin tak bisa ngundang ramai-ramai. Nah, jadi kalau memang mau 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh, 5, 6, 7 pun boleh. Tidak jadi masalah, tergantung semampu mereka. Karena bukan apa, maaf kita ini kalau udah pergi tempat orang, acara tahlil kan, acara apa ke, kalau udah tak ada barang yang dimakan, mulai mulut pun lantes. Gila kala-kala surau lagi kata dia. Surau bah ada air kata dia. Maulid apa tahlil tak ada air nampak kata dia. Atau cuman air putih ya, air aqua. Kasih air aqua gitu. Tak ada apa-apa. Apa kata dia? Gila tahlil air kita hari ini ya tahlil air kata dia kan. Ini kan mulut macam gini ini kan bahaya. Kalau bertebaran. Tahlil air kata dia. Ya macam mana tak ada tahlil air? Orang yang ditinggal ni tak ada apa-apa. Yang dipinta ini doa. Makanya kita ni kan repot Pak. Adat kita orang Indonesia tak ada gak di sini Pak Bu. Tak ada gak di sini. Di seluruh dunia. Sampai orang Arab tuh sampai bingung Bu sama mahasiswa Indonesia, sama pelajar Indonesia nih. Tabiat kita nih sampai bingung nih. Sampai dia punya kalimat tuh begini, fikulli makan katanya. Dia tahu bahasa Arab tuh, bahasa kita tuh makan gitu. Makan tuh kan tempat. Kalau bahasa Arab, makan tuh tempat. Jadi dia buat kaidah gini, fikulli makan. Setiap tempat pasti makan kata dia. Sampai begitu aja. Indonesia begini. Asal buat acara, suka dia tuh diundang. Pasti makan nih kata dia kan. Nah, buat apa aja acara, makan. Musyawarah sikit bah, makan. Antum tak percaya, coba ya. Fastabiqul khairat. Nanti malam kita kata Pak Ketua bilang akan ada sedikit evaluasi tentang fastabiqul khairat. Tak lama dari jam 8 sampai jam makan tak? Nah, coba tak kasih makan. Cobalah. Paling tak ada kopi dah pasti. Gorengan dah. Pokoknya setiap tempat harus ini yang jadi adat ini yang tapi nyaman sih. Ya, nyaman. Sampai saya punya majelis Bu. Satu majelis. Saya sampai sekarang tak bisa ngomong lagi dah. Karena majelis itu berputar-putar. Saya udah bilang, majelis ini kalau berputar-putar ke tempat-tempat, ke rumah, pasti masalah. Masalahnya pasti buat makan. Pasti. Makanya beberapa majelis saya tetapkan satu tempat ya. Tapi yang satu ini enggak. Putar pergi lagi. Hari Selasa malam saya tuh mutar-mutar di kampung tuh. Nanti sana. Berputar saya. Masalahnya di mana? Mesti makan. Karena minggu kemarin makanannya nyaman nih. Nah, pas ke rumah ini makan agak kurang. Perasaan dia dah tak nyaman dah. Kena lagi bab dia. Minggu depan tempat fulan. Alamak kata dia. Aku belum siap kata dia. Belum siap ngapa? Karena tadi dia mikir makan konsumsinya tadi. Nah ini yang bahaya. Maka saya bilang jangan dipaksakan untuk konsumsi yang berlebihan. Kalau tidak ada, ya tidak usah. Tapi perasaan dia sendiri tak nyaman kata dia. Dia bilang tak mampu beb kata dia. Tak nyaman lah. Tidak saya ya kemarin makan tempat dia, masa saya di sini tak ada ngasih dia makan, kan? Ya seakan-akan ada suatu kewajiban. Nah, tapi itu kewajiban yang baik sih, bagus ya, kan begitu, nyaman kak, kenara.
Bagus kan? Makanya ibu kalau dapat menantu ustad paling aman. Ya, ustad. Ada orang meninggal 7 hari. Pasti yang disuruh tampilkan baca tahlil kan ustad. Bini itu udah pasti dah selamat lagi makan malam gitu kan. Tak masak. Gitu. 7 hari. Ya. Dapat 5 hari lagi tinggal angkat tangan. Ya Allah siapa lagi ya Allah nyusul nih kan. Dapat lagi berjurut 14 hari 2 minggu tak masak. Nah, ibu cari-cari ya menantu ustaz bu. Terakhir sebagai penutup wajiranikum an yusriqu ta'aman li ahli al-bait al-aqrabina fi yawmihim wa lailatihim wa yulaha alaihim liyaqulu. Maka makanan tadi dihidangkan untuk orang-orang yang datang. Waqad fa'altu ba'da ta'am fa hadha waqad fila yu'addu ta'am fa hadha. Artinya kalau seandainya sampai memaksa itu tidak diperbolehkan, bahkan makruh. Maka nanti bisa haram kalau memang hal itu bisa menyusahkan orang yang meninggal tadi. Jangan nyusahkan mereka. Kalau memang bisa kita bantu. Kita bantu. Untuk kalau memang mereka kita tahu nih orang tidak mampu, kalau bisa bantu ya bantu. Kalau tidak ada ya mau diapakan? Ya sudah, bilang saja 3 hari jalan, jangan 7 hari. Ya kasih paham bahwasanya 3 hari 7 hari ini bukanlah suatu syariat yang mengikat. Ini hanyalah suatu budaya yang baik dari kita untuk kita lakukan dalam bentuk sebuah doa. Itu saja. Yang dianjurkan hanyalah takziah, mendatangi, menghibur orang yang ditinggal. Jadi itu saja. Adapun tadi 3, 4, 5, 6, 7 apa semuanya itu hanyalah adat dan budaya kita saja, di mana budaya itu baik, benar, tidak disalahkan. Berarti salah lah Pak Ustadz budaya kita ini. Tidak salah. Itu budaya yang baik untuk memberikan sedekah kepada orang yang ditinggal. Kan yang meninggal kan buat makanan. Makanan itu kan di mana Nabi SAW menganjurkan dalam hadis yang lain. Tadi saya ada beberapa baca hadis yang dianjurkan bagi kita untuk memberikan makan, kemudian kita sedekahkan kepada si mayit, itu adalah hal yang paling hebat loh. Dan itu perintah Nabi Muhammad, perintah Rasulullah SAW. Saya baca beberapa kutipan Nabi SAW begini mengatakan, hadis Bukhari, tasaddaqu walau bitamrah. Pertama, dalam bab sedekah kepada orang yang meninggal itu sangat dianjurkan. Bersedekahlah kalian walaupun dengan sebiji korma. Ya. Ngasih makan intinya. Kita memberikan makan kepada orang lain dalam bentuk mengumpulkan mereka, kemudian kita berikan makanan-makanan yang dimana kita niatkan untuk sedekah kepada si mayit. Nah ini pendapat Imam Syafi'i. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, ma hadasa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa huwal bid'atu dhallah wa ma ahdasa minal khair wa lam yukhalif syai'an min dzalika fa huwal bid'atul mahmudah. Lalu apakah yang kita lakukan itu sebuah bid'ah? Tidak, Pak. Imam Syafi'i punya satu kaidah sebagai penutup. Imam Syafi'i mengatakan, apa-apa yang terjadi hal yang baru, tahlil itu kan baru, kan? Baru. Kemudian kita laksanakan 3 hari, 5 hari, 7 hari, itu kan tidak ada, Bu. Tidak ada nasnya dari Nabi langsung. Apa Nabi pernah mengatakan tahlilkan dia 3 hari, tahlilkan dia 7 hari? Tidak ada. Jangan dipaksa. Memang tidak ada. Tapi perbuatan tersebut apakah melanggar syariat? Tidak. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ma ahdasa wa khalafa kitaban aw sunnatan. Selagi dia melanggar Al-Qur'an dan dia melanggar hadis, atau melanggar ijma', maka perbuatan itu adalah bid'ah yang tersesat. Nah, nanti kita praktekkan ini pendapat Imam Syafi'i. Wa ma ahdasa minal khairi, dan apa-apa yang dia lakukan dalam bentuk sebuah kebaikan,
walam yukhalif syai'an. Dia tidak sama sekali bertentangan baik dengan Al-Qur'an, baik dengan hadis, baik dengan ijma'nya para ulama. Fahwal bid'atul mahmudah. Maka Imam Syafi'i mengatakan itu adalah bid'ah yang terpuji. Aku mendukung itu. Silahkan. Nah, sekarang kita praktekkan dari pendapat Imam Syafi'i. Tahlil. Thayyib, tahlil memang tidak ada di zaman Nabi. Oke, sepakat. Tapi yang kita lakukan dalam bentuk mengumpulkan orang, membaca doa, kemudian memberi makan, mendoakan si mayit, kira-kira perbuatan itu melanggar Al-Quran dan melanggar hadis atau tidak? Tidak. Ketika dia tidak melanggar Quran, dia tidak melanggar hadis, maka kata Imam Syafi'i itu adalah bid'ah yang terpuji. Jadi kalau ada ketemu dengan orang yang mengatakan kalau itu bid'ah, oke, memang bid'ah. Tapi selagi bid'ah itu tidak melanggar Al-Quran dan tidak melanggar hadis, bisakah Anda menyalahkan saya? Sekarang contohnya, bukankah mendoakan orang mayit itu ada di dalam Al-Quran? Al-Hasyr ayat 10, Allah firmankan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dengan membawa iman. Doakan dia ya Muhammad. Saya datang ke sini untuk mendoakan Al-Quran. Hadisnya tadi sudah kita sebutkan. Mendoakan mayit. Apa lagi? Quran, hadis, ngasih makan. Salahkah ngasih makan? Ngasih makan adalah bentuk sedekah. Dan Nabi tadi sudah berkata, yaitu tasaddaqu walau bitamr, sedekahlah kalian walau dengan sepotong kurma, sebiji kurma. Dan itu dianjuran dari Nabi. Dan amaliyah yang paling afdal itu it'amut ta'am, memberikan makan. Itu yang paling afdal. Mungkin yang datang itu ada yang lapar. Mungkin saja. Mungkin yang datang tuh nunggu. Allah mak bagus nih, hari ketiga nih tetaplah nasi nih kata dia. Kebetulan pula duit tak ada, apa tak ada. Mungkin niat dia tak ada tak baik, cuman pengen makan. Tak apa-apa, dia datang. Apakah yang punya niat buat tahlil tadi dapat pahala? Dapat. Kenapa? Mungkin dia tak dapat doa dari orang tadi karena niat dia bukan untuk cari mendoakan, cari makan, tapi dia memberikan makan dalam keadaan lapar. Itu pahala yang paling afdol. Tak ada pahala yang paling afdol ketika kita bisa memberikan makan orang yang dalam keadaan lapar. Itu yang paling afdol. Pahala yang paling afdol itu ketika satu suapan yang kita bisa masukkan kepada perut orang yang lapar. Itu yang paling afdol. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita panjang umur, sehat wal afiah, dan memahami agama kita dengan baik dan benar. Dan insyaallah minggu depan kita masuk kepada babuz zakat. Nah, ini bab yang lumayan agak panjang dan agak sedikit berat dalam bab zakat ini, tapi kita simpel-simpelkan saja dalam hal-hal apa-apa saja yang diwajibkan zakat dan siapa saja yang dikenakan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukuplah tentang babul mayyit tadi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemantapan kepada kita untuk selalu menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.